Kesehatan adalah anugerah dan aset yang paling berharga bagi setiap individu. Oleh karenanya, menjaga kesehatan adalah sebuah keutamaan yang wajar dikedepankan. Menginsyafi hal ini, DD Klinik Bandung dan unit bisnis apoteknya berkomitmen membantu masyarakat dalam menata hidup sehat. Memudahkan masyarakat dalam perolehan berbagai macam obat melalui apotek serta menyajikan layanan kesehatan umum merupakan salah satu upaya nyata yang telah terwujud hingga saat ini. Layanan apotek yang senantiasa berpijak pada kaidah penjualan obat berbasis resep ditujukan agar konsumsi obat oleh masyarakat dilakukan secara tepat. Sedangkan layanan kesehatan melalui poli kesehatan umum disajikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan penanganan kesehatan dini. Hadir di Jalan Gede Bage Selatan nomor 31 tidak membatasi layanan DD Apotek bagi masyarakat Bandung yang berlokasi cukup jauh. Penyediaan layan antar bagi transaksi pembelian obat melalui jasa kurir, melalui aplikasi Good Doctor, Grab Health, ataupun melalui platform e-commerce lainnya, melengkapi layanan DD Apotek Bandung bagi masyarakat. Sejumlah layanan lain yang berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan terus diramu demi mengedepankan kepentingan pelanggan. Sebagai salah satu mata rantai layanan kesehatan yang berpusat di Jakarta, DD Klinik dan DD Apotek Bandung menjadikan keramahan, kekeluargaan, komunikatif, dan selalu berpijak pada prinsip dasar layanan kesehatan sebagai nilai-nilai dasar. Dengan tenaga kesehatan yang terpercaya, fasilitas dasar yang memadai, apoteker handal dan berpengalaman, serta ketersediaan obat-obatan yang memenuhi standar, menjadikan DD Klinik dan DD Apotek Bandung lebih dari sekedar fasilitas kesehatan bagi keluarga. Selain itu, kami juga hadir kepada Bapak dan Ibu dengan layanan Good Doctor, yaitu suatu layanan kolaborasi antara dokter, apotek, dan juga konsumen. Selain itu juga kami hadir di GrabMart yang tentunya sudah dikenal oleh Bapak dan Ibu semua. Silahkan lengkapi kebutuhan Bapak dan Ibu semua di Grab dengan nama Toko Dede. Di sana kami menyediakan suplemen, multivitamin, dan kebutuhan personal lainnya. Hingga saat ini, DD Klinik dan DD Apotek Bandung terus menata diri, utamanya dalam upaya meningkatkan layanan yang diinginkan dan memberikan kepuasan pelanggan. Satu keinginan yang menjadi tujuan, menjadikan masyarakat Kota Bandung umumnya sebagai komunitas sehat dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penonton Serambi Sehat? Kali ini kita ketemu di acara Berlian, berbagi ilmu kesehatan di bulan Ramadan. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya Niki Andrea sebagai host akan ditemani oleh Kang Jajang ya. Kang Jajang ini adalah manajer dari Apotek DD Klinik Bandung, dan sekaligus nanti kita akan tanya-tanya banyak nih mengenai gimana sih nih kita tuh cara konsumsi obat selama di bulan Ramadan, obat apa yang aman atau bahkan suplemen apa yang aman. Nanti kita bakalan banyak-banyak tanya nih sama Kang Jajang gitu ya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu kali ya. Ini ada Kang Jajang. Kang Jajang boleh say halo dulu? Oke, selamat siang Kang. Perkenalkan, saya Apoteker Jajang Jafar Sodik. Saya kebetulan manajer sekaligus apoteker penanggung jawab dari Apotek DD Klinik Bandung, salah satu unit bisnis dari DD Healthcare. Baik, itu dia Kang Jajang ya. Dari Apotek DD Klinik Bandung. Kang Jajang sendiri basicnya memang apoteker ya Kang ya? Apoteker, kebetulan apoteker. Nah, jadi kita nggak salah orang nih kali ini. Kita nanya langsung ke ahlinya gitu ya. Siap. Supaya tidak
dapat info yang aneh-aneh lah gitu ya. Oke Kang Jajang, kita langsung mulai aja nih. Sebenarnya kan saya sering dengar tuh Kang Jajang di masyarakat gitu ya, ada kalau kita nyebut misalnya beli obat ini, oh jangan itu obat keras gitu. Oh ini obat paten, oh ini obat apa gitu. Kayaknya banyak banget nih macam-macam jenis obat nih. Nah, yang sebenarnya saya pengen tahu tuh kalau obat sendiri penggolongannya itu ada berapa macam sih atau dibagi berdasarkan apa gitu Kang? Karena kita nih kalau dari sisi awam kan memang nggak paham ya, bahkan saya juga mikirnya kayak obat paten itu apakah itu obat paling bagus atau seperti apa gitu loh. Gimana Kang Jajang? Boleh dibantu jelasin nggak Kang Jajang? Ya, pertanyaan yang bagus ya, ini suka salah kaprah juga ya di masyarakat. Nah, sebenarnya untuk penggolongan atau pengkategorian obat itu aja banyak sekali ya, tergantung dari indikator apa yang dijadikan indikatornya. Misalkan, kalau misalkan indikatornya itu dari nama, maka penggolongan obat atau pengkategorian obat itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ada yang namanya obat paten. Obat paten ini adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen yang memiliki hak paten tersebut, serta nama dan mereknya itu keluar dari si produsen yang memiliki hak paten tersebut. Kemudian yang kedua itu ada obat generik. Nah, obat generik ini adalah obat dengan nama yang resmi sesuai dengan Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya OGB atau lebih dikenal itu obat generik bermerek. Itu adalah obat generik yang menggunakan nama dagang dari si produsen yang memproduksi obat tersebut. Dari ketiga obat itu sebenarnya sama untuk khasiat dan juga manfaatnya. Itu jadi, apabila itu dilihat dari namanya ya Kang ya. Kemudian juga ada dari penggolongan obat itu dari bentuknya, misalkan ada yang berbentuk padat, ada yang bentuk cair, semi padat, gas. Tetapi bentar Kang, emang ada obat yang bentuknya gas Kang? Sorry nih, saya potong sebentar karena saya penasaran nih. Emang ada ya ada, obat bentuknya gas? Aerosol. Oh, aerosol itu berbentuk gas. Betul sekali. Siap. Boleh, silakan lanjutin ya. Tetapi Kang, di Peraturan Menteri Kesehatan sendiri itu sudah diatur Kang, pembagian atau penggolongan obat itu menjadi 5 macam. Tepatnya itu di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 949 tahun 2000. Nah, di Permenkes tersebut itu dijelaskan untuk penggolongan dan penandaan obat itu dibagi menjadi 5 macam. Nah, yang pertama, ini yang paling sering didengar ya, yaitu ada obat bebas. Nah, obat bebas ini adalah obat yang dapat dibeli dan didapatkan oleh masyarakat tanpa harus adanya resep dokter. Artinya bebas, asalkan belinya di pelayanan kesehatan, misalkan apotek, toko obat, rumah sakit, klinik, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, penandaan obat bebas ini, apabila mungkin Kang Niki pernah beli ke apotek, beli paracetamol, di kemasan tersebut ada logo lingkaran berwarna hijau dan pinggirnya berwarna hitam. Nah, itu adalah penandaan untuk obat bebas. Nah, itu bebas. Tidak perlu adanya resep dari dokter. Misalkan Kang Niki sakit kepala, itu tinggal datang aja ke toko obat atau misalkan ke apotek untuk membeli paracetamol. Nggak perlu adanya resep dari dokter. Nah, yang kedua, ini ada yang namanya obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini adalah obat keras yang masih bisa didapatkan dan dibeli oleh masyarakat tanpa harus adanya resep dokter juga. Tetapi bedanya sama obat bebas, kalau obat bebas itu silahkan mau beli berapa aja. Tapi kalau misalkan obat bebas terbatas, ini dibatasin karena obat keras juga kan. Nah, penandaannya untuk obat bebas terbatas ini, misalkan Kang Niki beli Prokol atau Mixagrip, pasti di pojok kemasan atasnya itu ada logo lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam juga. Nah, itu adalah obat bebas terbatas. Nah, yang ketiga nih, yang nggak boleh dibeli sembarangan oleh masyarakat, yaitu adalah obat keras. Nah, obat keras ini
adalah obat yang hanya bisa dibeli dan didapatkan dengan resep dokter, wajib. Kalau misalkan nggak ada resep dokter, nggak akan bisa didapatkan. Nah, penandaannya seperti apa? Penandaannya itu sama, lingkaran berwarna hitam tepinya, tetapi di tengahnya itu berwarna merah dan ada huruf K karena obat keras. Ya, nah contoh obatnya apa? Contoh obatnya misalkan antibiotik. Misalkan teman-teman semua yang ada dimanapun, misalkan sudah berobat nih kepada dokter mendapatkan antibiotik, coba lihat di kemasannya, pasti ada logo lingkaran berwarna merah dan di tengahnya ada huruf K. Itu merupakan contoh dari obat keras. Ya, Kang. Nah, itu kalau obat keras, antibiotik itu berarti termasuk obat keras sebenarnya, Kang ya? Termasuk obat keras, Kang. Karena kayaknya kalau di masyarakat kayak orang kalau misalnya kayak saya nih lagi ngerasa gatel-gatel nih tenggorokan, terus disaranin ya sama teman-teman, udah beli aja antibiotik gitu ya, merek tertentu ya yang sering beli aja ini, ntar tinggal dihisap gitu kan, nanti hilang sendiri deh. Jadi ternyata sebenarnya harus pakai resep dokter ya kalau antibiotik itu. Harus pakai resep dokter antibiotik itu. Kenapa? Karena misalkan seseorang itu misalkan sakitnya itu belum tentu sama atau disebabkan oleh bakteri atau misalkan mikroba yang tentu tidak membutuhkan antibiotik. Kalau misalkan kita sedikit sakit bukan karena infeksi bakteri atau mikroba, sedangkan kita minum antibiotik, itu nanti akan timbul yang namanya resisten. Resisten itu yang sekarang lagi digalakan oleh Menteri Kesehatan bahwa resisten itu merupakan salah satu masalah yang harus diberantas oleh nakes terutama di Indonesia ini ya, karena seperti yang diketahui ya Kang, penggunaan antibiotik di masyarakat itu sungguh-sungguh sangat sulit sekali dikendalikan, apalagi mungkin di warung atau misalkan di tempat berbelanja yang bukan istilahnya pelayanan kesehatan sangat-sangat mudah didapatkan. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan juga dalam rantai distribusi obat yang ada di negara kita. Kan seharusnya kalau misalkan rantai distribusi yang betul itu dari industri, kemudian ke pedagang besar farmasi. Nah, dari pedagang besar farmasi itu nanti lari ke rumah sakit, klinik, kemudian apotek, dan toko obat. Nah, mentok-mentok masyarakat itu harusnya beli obat keras ini harus ada resep dokter dari apotek atau toko obat. Sedangkan toko obat sendiri tidak bisa menjual obat keras, Kang. Hanya apotek saja. Oh, toko obat tuh nggak bisa sebenarnya? Nggak bisa, Kang. Toko obat itu hanya sebatas sampai obat bebas dan obat bebas terbatas yang tadi kita sudah jelaskan. Untuk obat keras, obat narkotika, psikotropika itu apotek. Tapi balik lagi ya, ini aturannya seperti itu, tapi prakteknya nyatanya di lapangan orang-orang tuh bisa dapetin obat-obat semacam itu ya gitu. Iya, itu seharusnya harus diperbaikin sih sama kita, terutama di tadi kita sampai ke obat keras ya Kang? Obat keras. Terus ada lagi Kang selanjutnya mungkin? Nah, yang keempat ini adalah obat psikotropika. Obat psikotropika ini adalah obat keras yang berkhasiat mempunyai pengaruh terhadap susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan mental dan fisik. Nah, obat ini juga wajib didapatkan dengan resep dokter dan ini tidak boleh sembarangan, Kang, karena ada aturan khusus yang apabila penyalahgunaan ya seperti mungkin artis-artis terkenal ya yang mengkonsumsi diazepam, ya artis adalah ya yang sampai di penjara itu ya karena penyalahgunaan obat narkotika ini. Nah, obat narkotika ini ada penandaan khususnya juga, yaitu adalah lingkaran berwarna merah, kemudian juga di tengahnya itu ada logo K, hampir persis sama seperti obat keras. Tetapi untuk obat narkotika ini diawasi secara ketat, dan misalkan fasilitas kesehatan yang menggunakan obat narkotika ini wajib melaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan. Jadi kita tidak bisa seenaknya menjual belikan obat psikotropika ini, harus wajib ada resep dari dokter tersebut. Ya. Nah, yang terakhir ini ada yang dinamakan obat narkotika. Nah, obat narkotika ini yaitu obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, saya garis bawah ini nih ketergantungan. Karena
misalkan seseorang udah kecanduan obat narkotika, ini perlu rehabilitas karena kecanduan atau ketergantungan atau adiksi dari obat narkotika ini. Nah, untuk penandaannya sama seperti obat-obat yang lain, lingkaran logo berwarna merah, di dalamnya itu putih dan ada logo kayak palang merah. Nah, contoh obatnya itu kodipron atau kodein. Nah, itu aturan penggolongan obat secara resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan nomor 949 tahun 2000 untuk penggolongan obatnya. Itu sebenarnya ada banyak sih penggolongan dan pengkategorian obat tuh, tapi yang paling inti sih yang ada peraturan atau atas dasar hukumnya di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 949 tersebut. Dan juga yang tadi yang saya jelaskan di awal, yang paling mungkin sering didengar oleh masyarakat ya penggolongan obat itu bahwa ada obat paten, obat generik berlogo. Sebenarnya ketiga obat itu sama aja, Kang. Obat paten itu jadi misalkan Kang Niki nih menemukan obat baru untuk misalkan COVID-19 yang lagi melanda sekarang. Nah, otomatis obat tersebut milik paten Kang Niki. Nah, itu yang disebut hak paten atau obat paten. Dan hak paten tersebut untuk memproduksi obat itu saya lupa lagi, itu dimiliki kurang lebih 20 tahun. Otomatis selama 20 tahun itu tidak ada produsen farmasi manapun yang boleh memproduksi obat yang ditemukan oleh Kang Niki, hanya Kang Niki saja. Nah, ketika udah 20 tahun, baru yang lain bisa diproduksi oleh produsen yang lain. Nah, itu larinya kalau misalkan namanya generik, misalkan molnupiravir, itu berarti masuknya ke obat generik. Kalau misalkan si molnupiravir itu diganti namanya misalkan nikilavir, nah berarti itu masuknya ke OGB atau obat generik berlogo. Jadi kepada masyarakat jangan salah kaprah, obat paten, obat bermerek, obat generik itu sama saja. Tergantung dari teman-teman semua atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Biasanya bawah alam sadarnya suka ini, oh biasanya saya konsumsi obat A, ketika diganti generiknya jadi nggak mempan. Itu sebenarnya dari alam bawah sadar yang harus dirubah, bahwa obat itu mau bermerek mau generik tetap khasiat dan indikasinya sama. Mungkin ini kali ya Kang ya, karena di bahasa Indonesia kita mengenal istilah paten itu, satu memang untuk hak paten, kedua paten itu dalam artian bagus kali ya. Iya, jadi betul, Kang. Jadi betul. Katanya itu membingungkan. Jadi orang kalau dengar kata obat paten seolah-olah obat yang paling bagus, padahal itu belum tentu juga gitu ya Kang. Iya, padahal larinya ke hak paten tersebut. Hak paten, betul. Betul sekali. Nah, tadi saya terkait yang psikotropika sama narkotika nih Kang. Betul, Kang. Kalau misalnya di apotek itu harus ada resep, tapi bisa nggak sih atau ada nggak sih kasus orang tuh beli pakai resep palsu gitu Kang? Dan kalau misalnya ada kayak gitu, apotek tuh bisa nggak sih mendeteksi itu benar atau enggak gitu resepnya gitu Kang? Boleh kasih tahu nggak? Kasus-kasus seperti itu banyak sekali Kang. Makanya apoteker yang apotek yang bagus itu yang apotekernya stay, yang ada. Nah, gunanya sih untuk apa? Yaitu salah satunya untuk menganalisa apakah resep psikotropika atau resep narkotika yang datang ke apotek itu asli, keabsahannya legal atau enggak. Kadangkala kita juga sebagai apoteker sebenarnya belajar antara dokter, apoteker itu kan kadangkala sama masyarakat awam tulisan dokter itu kurang dimengerti dan ada tanda khusus. Nah, itu sebenarnya kegunaannya untuk itu sih, biar masyarakat awam tidak mengerti dan hanya dimengerti oleh tenaga kesehatan. Nah, kadangkala yang palsu itu penandaan atau signanya asal-asalan. Wah, kata saya tuh misalkan obat A, aturan pakainya misalkan 2 kali sehari. Nah, kok ini jadi 3 kali sehari? Otomatis dalam tanda kutip, wah ini patut dicurigain. Dan juga kan yang namanya resep itu ada bagian-bagiannya ya Kang ya? Iya. Nah, itu kadangkala nomor untuk dihubungin si dokternya nggak ada. Kan sebenarnya nomor kan kalau di Kopersep itu kan suka ada praktek dokter siapa, kemudian SIP-nya bagaimana, ada nomor teleponnya juga. Betul. Nah, kalau misalkan kita konfirmasi biasanya nge-WA atau nelpon ke nomor tersebut, apakah betul resepnya itu dari ibu atau bapak dokter, biasanya konfirmasi lebih seperti itu. Nah, kebanyakan bisa diketahui mana resep yang palsu dan juga resep yang asli, asalkan ya tadi
balik lagi tenaga kesehatan yang berperan penting, misalkan di apotek, asisten apoteker dan apotekernya stay benar-benar ada. Oke, jadi memang kalau dari apotek tuh punya mekanisme tersendiri ya, dari nakes juga punya mekanisme tersendiri, termasuk saya ini juga nggak tahu kalau ternyata tulisan dokter itu punya kode-kode ya, dan Kode memang kan? memang nggak untuk dimengerti oleh awam gitu ya kode Iya, itu. kalau dimengerti untuk awam, banyak sekali Iya, mungkin pemalsuan kan. betul betul betul. Itu Dan salah berapa satu banyak misalkan Romawi Signa juga kan harus Romawi, itu memang harus, nggak misalkan hmm, angka 6, 7, 8, nggak seperti itu. Ada iya aturannya iya. khusus. Oke, jadi ini emang hanya dipahami oleh tenaga kesehatan khusus ya, dalam hal ini mungkin apoteker ya. Dan Betul, betul. dan jelas apotek yang baik itu harus punya farmasi ya Kang di dalamnya Iya ya. kan, maju enggaknya suatu apotek ya itu dikembalikan lagi. Ada sumber daya manusia yang berkualitas, ya apoteker dan asisten apotekernya di sana berperan atau enggaknya. Kalau misalkan pasien datang ke apotek, kemudian tidak ada tenaga kesehatan yang mengerti, farmasis, asisten atau apoteker, mau nanyanya ke siapa yang mengerti ya Betul. dua tenaga kesehatan tersebut seperti itu. Dan Oke, jadi alhamdulillah di kita mm-mm. apotek DD Klinik Bandung selalu ada. Saya selalu stay dari buka sampai tutupnya apotek. Oke, mantap. Jadi Apotek DD Klinik Bandung ini udah verified lah ya, jadi Siap kan? terpercaya lah ya untuk tempat membeli obat. Oke, Kang, kita lanjut deh ke pertanyaan berikutnya nih. Saya ada pertanyaan. Kadang saya suka bingung nih, aturan minum obat yang benar tuh gimana? Contoh saya dikasih obat minum 3 kali sehari. Ini tuh apakah 3 kali sehari itu 24 jam dibagi 3, artinya setiap 8 jam saya minum? Artinya kan kalau kayak gitu tergantung saya minum awal ya. Minum awal misalnya saya jam 8 pagi, terus minum keduanya pukul 4.16 berarti ya selisih 8 jam gitu ya. Terus minum keduanya jam 16 tambah 8, 24 jam 00 gitu. Dan itu kan kayak, apakah harus seperti itu? Atau memang cuma sekedar bisa pagi, siang, sore pembagiannya? Ini gimana nih Kang? Saya juga, ini jujur ini saya juga kurang tahu nih seperti ini nih Kang. Iya kan. Nah sebetulnya ketika pasien datang ke sarana pelayanan saya pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, apotek, pasti ketika mendapatkan obat ada yang namanya pelayanan informasi obat yang atau konseling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan apoteker. Nah di sana sebetulnya seringkali dijelaskan. Nah tapi kadangkala informasi yang disampaikan oleh apoteker atau tenaga kesehatan kepada pasien suka terburu-buru sehingga penangkapan si pasien tidak maksimal. Nah, sebetulnya ketika kita mendapatkan suatu obat dengan signa atau penandaan 3x1, alangkah baiknya itu diminum selang waktu 8 jam. Kenapa sih harus waktu selang 8 jam? Karena obat itu kita ketahui penelitiannya itu sangat panjang sekali, Kang. Nah, ketika obat diminum 3x1, 2x1 itu sudah ada penelitiannya. Ketika kita minum obat, konsentrasi dalam darah atau misalkan konsentrasi di dalam tubuh kita itu akan hilangnya dalam waktu kurang berapa jam. Misalkan ternyata hilangnya atau tereliminasinya dalam waktu 8 jam. Otomatis dalam waktu sebelum 8 jam kita harus minum lagi supaya nanti efeknya atau konsentrasi obat di dalam darahnya naik lagi dan stabil. Nah, itu adalah efek yang diinginkan dari obat. Jadi terus-menerus, apalagi kalau antibiotik nih. Misalkan antibiotik ini wajib kalau misalkan 3 kali sehari berarti selang waktu 8 jam. Kalau misalkan 2x1 berarti selang 12 jam. Itu wajib. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu sudah ada infeksi bakteri. Nah, kita minum obat, kemudian tidak waktu 12 jam, otomatis obat yang akan habis nih konsentrasinya dalam darah kita akan digantikan. Kalau misalkan selang 12 jam ini ke bawah naik lagi, otomatis di dalam darah kita itu obatnya tetap dan efek terapi untuk penyembuhannya akan bagus. Jadi selain tepat dosis, tepat waktu minum obat itu sangat diperlukan supaya efek terapi yang diinginkannya itu tercapai. Nah, jadi untuk sekarang jangan salah lagi. Kalau 3x1 berarti 8 jam, kalau misalkan 2x1 itu 12 jam. Nah, untuk obat-obat antibiotik nggak boleh ditolerir lagi, wajib.
hukumnya yang tadi saya jelaskan. Selain kalau antibiotik, selain memang wajib waktunya juga harus dihabiskan ya Kang ya? Betul Oke. sekali. Kalau misalkan nggak dihabiskan nih, kadangkala di paradigma masyarakat kita, udah sembuh, Iya, ngapain lagi minum betul. obat? Tetapi ini wajib. Supaya apa? Supaya kuman atau bakteri yang ada di tubuh kita itu benar-benar istilahnya mati untuk yang menyebabkan penyakit kita. Seperti itu, Kang. Oke, jadi ternyata kalau minum obat dengan aturan 3 kali sehari atau 2 kali sehari itu memang mengikuti jam ya yang benarnya, bukan Betul, cuma mengikuti sekedar jam. minum pagi, minum siang, minum sore ya kalau mau lebih efektif ya gitu. Karena kadang-kadang juga saya karena gimana ya, males mungkin ya karena Iya, Kang. bangun jam 12 malam misalnya, kalau kayak tadi contoh kasusnya ya, minum obatnya start jam 8 3 kali sehari, harus bangun jam 12 malam untuk minum, itu males ya, padahal itu justru yang terbaik gitu ya Kang ya. Betul, betul, Gitu. Kang. Supaya ya efek terapinya bagus dan kita juga cepat sembuh sih. Kalau misalkan nggak mau, misalkan jam 12 malam, otomatis nanti dikurangin aja, berarti minumnya jangan jam 8, misalkan jam 6 atau misalkan jam 7. Tinggal dari kitanya aja sih yang istilahnya Iya. mengoptimalkan waktu peminuman obatnya, seperti itu. Oke Kang, tapi kalau misalnya kayak sekarang nih Kang, di bulan Ramadan, kita kan puasa nih Kang. Puasa itu kan kurang lebih misalnya, anggaplah dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore ya, itu kan antara 12 sampai 13 jam gitu ya sehari. Itu gimana Kang jedanya kalau ada obat yang harus diminum 3 kali sehari gitu, itu gimana? Apakah memang kalau kita minum obat itu berarti kita nggak puasa dulu gitu ya untuk memenuhi jadwal minum obat, atau bisa diakalin sebenarnya gitu? Itu gimana sih Kang sebenarnya? Nah, untuk jadwal minum obat, mau tak mau harus berubah ya saat bulan Ramadan, khususnya bagi mereka yang mau tetap berpuasa ya Kang ya. Iya. Nah, seperti yang tadi Kang Niki sebutkan, bahwa ketika bulan Ramadan itu kita hanya bisa minum obat saat berbuka puasa sampai saat setelah sahur atau ketika azan subuh. Nah, perubahan jadwal waktu minum obat nanti mungkin dapat mempengaruhi nasib obat dalam tubuh yang nantinya bisa mempengaruhi efek terapi obat itu. Nah, sehingga perlu kehati-hatian Kang dalam merubah jadwal obat, apalagi misalkan yang penyakit kronis harus minum obat terus-menerus, perlu dikonsultasikan terhadap apoteker atau dokternya. Nah, misalkan untuk obat-obat yang diminum sekali sehari ini, dan kebetulan diminumnya itu pada malam hari, otomatis tidak ada perubahan ya, tetap seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang misalkan 2 kali sehari, otomatis nanti diminumnya pas ketika berbuka puasa dan juga ketika sehabis sahur atau sebelum imsak lah. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika obat diresepkannya itu 3 sampai 4 kali sehari? Nah, untuk pasien yang mendapatkan obat-obat yang harus diminum 3 kali sehari ini ada alternatif ya. Disarankan yang pertama itu untuk minta kepada dokternya Kang untuk meresepkan obat dengan sediaan lepas lambat atau aksi panjang, sehingga frekuensi pemakaiannya itu bisa dikurangi menjadi sekali sehari atau 2 kali sehari. Kang, maaf Kang, saya potong dulu sedikit. Maksudnya sediaan lepas panjang ini gimana nih Kang nih? Kita kalau yang awam nih kayaknya bahasanya agak kurang paham nih gitu. Iya Kang. Jadi lepas lambat atau diperpanjang itu, jadi obat itu ada pengembangan obat itu Kang, ada yang lepas lambat, ada yang biasa. Lepas lambat itu artinya jadi pelepasan obat di dalam sediaan tersebut diperlambat, jadi sedikit demi sedikit. Jadi larutnya pelan sedikit-sedikit gitu ya larutnya. Sehingga zat tersebut di dalam darah kita ada terus, dilakukannya sedikit demi sedikit. Dan biasanya obat ini relatif agak mahal juga karena sudah diformulasikan secara khusus juga. Tetapi ketika bulan Ramadan ini menjadi salah satu alternatif atau modifikasi, sehingga orang-orang yang biasanya konsumsi obat 3 kali sehari bisa diganti menjadi 2 kali sehari atau misalkan 1 kali sehari, tergantung dari dokter yang meresepkannya. Misalkan metformin yang biasa itu diminum 3 misalkan ya. Ada yang metformin XR itu lepas lambat Kang. Itu diminum 1 kali sehari. Nah, itu pelepasannya diperlambat. Jadi seperti itu. Nah,
Kalau misalkan dari tadi misalkan lepas lambat ternyata tidak mau, bisa juga nih Kang nih diganti yang mekanisme kerjanya sama. Contoh obatnya misalkan kaptropil untuk penderita hipertensi. Nah, si kaptropil ini diminum biasanya 2-3 kali sehari. Tetapi bisa diganti dengan lisinopril yang digunakan sekali sehari. Tetapi tetap harus ada konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Seperti itu, Kang. Nah, Nah, kalau ini yang misal, penting ya. ya Harus kan, konsultasi dulu ya, konsultasi. jangan langsung Ya. beli-beli aja gitu ya. Nah, kalau misalkan dari dua tadi ya, modifikasi misalkan diganti sama lepas lambat tidak mau, atau misalkan tadi penggantian obat yang sama, yang efek dan mekanismenya kerja sama juga tidak bisa, maka ya mau tidak mau harus secara normal ya Kang ya. Tadi diketahui misalkan kita dari buka sampai sahur itu misalkan ada 13 jam, otomatis obat yang diminum 3 kali sehari harus diminum selama waktu 5 jam. Berarti jam 6 misalkan, jam 11 sampai jam 4. Seperti itu sih Kang, ke yang aturan tadi di awal kita bahas. Kalau misalkan dari dua alternatif atau modifikasi tadi tidak memungkinkan atau harus minum sesuai arahan dari dokter 3 kali 1 itu. Seperti itu Kang. Oke, baik. Jadi penting nih buat kita semua yang berobat atau punya keluhan di bulan Ramadan, diberi resep, itu mengkomunikasikan juga ya dengan dokternya supaya bisa minum obatnya nih nyaman nih, tanpa kita harus bingung nih, aduh harus batal atau gimana nih gitu. Terus tapi kalau nggak diminum misalnya jadi sakit gitu ya. Jadi itu benar-benar harus dikomunikasikan juga ya. Seperti itu ya. Baik Kang, kita lanjut ya Kang. Kalau misalnya ini kan kita lagi bulan Ramadan ini, di apotek DD Klinik Bandung atau selama pengalaman Kang Jajang, apa sih biasanya obat atau suplemen deh, biasanya mungkin suplemen ya yang perlu disiapkan nih biar puasa kita tuh lancar gitu kan. Jangan sampai kita aduh lemes, pusing, apa segala macam. Itu kira-kira apa aja nih Kang? Oke. Untuk suplemen dan vitamin sebenarnya dikembalikan lagi ya ke diri kita. Selama kita kerjanya misalkan tidak berat, kemudian juga asupan ketika berbuka dan sahur itu mencukupi, sebetulnya tidak apa-apa, tidak meminum suplemen atau vitamin juga Kang. Karena yang terpenting kan dari asupan ketika berbuka dan sahur itu bagus, sayurnya bagus, buahnya bagus, kemudian juga cukup minum air putihnya 8 gelas dalam sehari, dirasa tidak apa-apa nggak minum suplemen juga. Tetapi ada tapinya nih Kang. Okay. Tetapi bagi orang-orang yang misalkan kerjanya cukup lumayan menguras tenaga, apalagi sekarang lagi musim pandeminya Kang ya, itu disarankan minum suplemen yang ada kandungan pertama ada vitamin C untuk antioksidan, kemudian juga untuk daya tahan tubuh bisa. Kemudian juga ada yang mengandung vitamin D, vitamin E, dan vitamin B kompleks yang nantinya bisa sebagai penambah tenaga kepada yang meminumnya. Untuk mereknya saya rasa banyak ya Kang ya. Ada, maaf ya saya sebutkan merek. Boleh. Ada Enerkonse, ada Renopit, kemudian juga ada Bekomjet, ada Bekomse, banyak sekali. Itu tergantung dan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Kebetulan di Apotek DD Klinik Bandung untuk multivitamin dan suplemen itu sangat lengkap sekali. Silakan saja kepada masyarakat yang ingin membeli kebutuhan suplemen dan vitaminnya ke apotek kami saja. Apabila misalkan tidak di Bandung nih, tidak di Gede Bage, di Jakarta atau misalkan dimanapun, bisa juga lewat e-commerce kita, atau misalkan IPSF, Good Doctor, atau misalkan Go Apotik. Go Apotik ini sekarang sudah merger sama Tokopedia, jadi di Tokopedia itu ada, nah tinggal pesan aja ke Apotek DD Klinik Bandung, di Go Apotik atau Tokopedia ada, di sana ada lengkap vitamin apa saja. Insya Allah harganya bersahabat dan terjamin asli. Mantap. Jadi selain beli di tokonya, ternyata kita juga bisa beli via online ya kalau untuk suplemen gitu Kang. Tapi Kang, saya ini punya masalah ya Kang, kalau minum suplemen semacam vitamin C, itu perut saya suka perih. Tapi sebenarnya ada nggak sih suplemen kayak vitamin C gitu yang nggak bikin perut perih gitu Kang? Oke. Suplemen vitamin C sejatinya itu bersifat asam Kang, dapat mengiritasi lambung. Nah,
Kang Niki sebaiknya konsumsi vitamin C-nya. Sekarang ada terobosan terbaru yang Purway C, itu sangat aman sekali bagi penderita lambung yang ingin mengkonsumsi vitamin C. Maaf juga saya sebutkan merek, misalkan Holistic Care, itu sangat aman sekali buat lambung. Dan juga misalkan ada dari Vitalong C, itu lepas lambat sedikit demi sedikit, jadi mengiritasi lambungnya agak berkurang. Itu sangat aman sekali untuk yang menderita lambung seperti itu. Tapi karena modifikasi lagi nih Kang ya, si obat tersebut ya lumayan juga harganya. Nggak kayak biasanya. Ini ada juga ya Kang ya di Apotek DD Klinik Bandung ya? Ada, lengkap Kang. Lengkap gitu. Nah, ini nih hal-hal kayak gini yang nggak kita dapet kalau kita main beli-beli aja di warung, di toko obat yang nggak ada apotekernya ya. Kita nggak tahu nih info-info kayak gini gitu ya. Sedangkan kalau kita beli di apotek, kita bisa tanya-tanya dulu sebelum beli. Saya butuh obat, saya butuh vitamin C misalnya, tapi yang nggak perih di lambung ada nggak ya? Iya, Nah, betul, itu dari apotekernya bisa kasih tahu ya Kang ya. Iya, betul. Itu jadi buat pemirsa sekalian nih, sebaiknya kalau beli obat di toko-toko yang terpercaya atau apotik malah gitu ya. Apotik, karena apotik itu punya tenaga kesehatan apoteker gitu, yang bisa ngasih kita info nih lebih lengkap mengenai obat ataupun suplemen. Nggak cuma sekedar asal beli aja gitu ya Kang ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong apotek nih Kang, kalau apotek itu ciri-ciri apotek yang baik tuh kayak gimana sih Kang sebenarnya? Oke, ini menurut saya aja ya Kang ya. Boleh, nggak apa-apa. Misalkan menurut saya apotek yang baik itu yang pertama dari aspek legalitas resmi ya Kang ya. Jadi kalau misalkan ke apotek pasti di depannya ada papan nama apoteker yang berpraktek itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian juga di dalamnya pasti ditempel tuh surat izin apotekernya dan juga surat izin asisten apotekernya. Kenapa kita harus membeli obat ke apotek yang punya legalitas lengkap? Pertama, ketika suatu apotek itu memesan obat kepada pedagang besar farmasi, yang akan diterima itu yang legalitasnya lengkap. Surat izin apoteknya ada, surat izin praktek apotekernya ada, surat izin tenaga teknis kefarmasiannya ada, itu pasti langsung dibukakan bisa membeli atau memesan obat kepada pedagang besar farmasi tersebut. Tetapi kalau misalkan ketiga aspek legalitas itu tidak terpenuhi, maka apotek itu tidak bisa memesan obat kepada pedagang besar farmasi. Nah, jadi tanda tanya juga Kang, memesannya kemana tuh si apotek itu? Nah, itu pentingnya legalitas yang apotek yang baik. Kemudian yang kedua SDM-nya. SDM-nya kalau misalkan apotek yang baik itu pasti ada apoteker yang stay, yang selalu memberikan konsultasi, memberikan arahan minum obat, misalkan obat A tidak bisa atau mengiritasi yang seperti tadi Kang Niki, bisa sama apotekernya diberi solusi lain, misalkan minum obat yang ini yang lebih aman Purway, atau misalkan beli obat yang ini yang lebih aman juga. Dan juga ada asisten apotekernya tentunya yang bisa membantu tugas dari apoteker tersebut. Apabila tidak ada SDM ini, maaf, misalkan bukan dari tenaga farmasian, misalkan SMA atau misalkan yang lainnya, kemudian memberikan obat, beliau tahu informasi obat dari mana, justru nanti informasi yang diberikan takutnya salah atau misalkan tidak benar seperti itu. Dan yang ketiga ini dikembalikan sih kepada konsumen bahwa harus ada tempat parkir, kemudian juga ruang tunggunya nyaman, obatnya lengkap dan lain-lain. Tetapi yang dua tadi yang paling penting Kang, legalitas dan SDM-nya seperti itu. Oke, itu dua yang paling penting ya, legalitas sama SDM. Legalitas ini kelihatan ya sebenarnya Kang ya, di tiap apotek harusnya ada ya Kang ya. Iya. Apabila teman-teman semua yang ingin berkunjung ke apotek dari Klinik Bandung, pasti depannya ada nama saya, Jajang Japar Sodik, praktek dari jam sekian sampai jam sekian. Itu salah satu legalitas saya. Bahwa saya berpraktek di apotek dari Klinik. Tapi ngomong-ngomong DD Klinik Bandung nih lokasinya di mana ya Kang? Lokasi tepatnya? Belum dijelaskan ya Kang. Belum dijelasin nih. Oke, apotek DD Klinik Bandung ini bertempat di Jalan Gede Bage Selatan, nomor 31, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage. Bertepatan tidak jauh dari Sumarekon yang lagi dibangun sekarang ya gencar-gencarnya. Nanti barang tahu teman-teman yang lagi melihat video ini, jangan-jangan ke Gede Bage, mampirlah ke apotek kami. Insya Allah multivitamin, semua obat ada di apotek kami.
Mantap, apalagi bentar lagi kita udah masuk era mudik nih, masa-masanya mudik Betul nih. Kang, era Buat mudik. yang butuh vitamin di perjalanan ya kan, badan sakit atau mengalami apa pusing-pusing, mendingan datang ke Apotek Dede Klinik Bandung aja nih kalau Betul lewat Kang. Bandung, biar lebih pasti Lebih informasinya. pasti. Tapi tadi kita bisa beli online juga ya Kang ya, tadi saya dengar ya. Bisa Kang, bisa. Bisa beli online ya? Online-nya di mana aja Kang? Sorry Kang, biar bisa lebih jelas lagi nih Kang. Oke, untuk Apotek Dede Klinik Bandung, alhamdulillah sekarang sudah bekerja sama dengan IVSF ya, itu jadi sebuah lembaga, bukan lembaga juga sih, jadi sebuah inilah perusahaan yang mempunyai izin untuk mengedarkan obat secara online. Kita udah tergabung di Halodoc, kemudian juga Good Dokter, kemudian juga Go Apotik yang terbaru, dan Klik Dokter. Kalau misalkan di Tokopedia itu ada Apotek Dede Klinik Bandung, itu kita sudah merger sama Go Apotik, itu dari apotek kami. Jadi silakan aja boleh beli. Kemudian juga di e-commerce Lazada, tapi di sana tidak ada obat, hanya multivitamin, kemudian juga jamu-jamu dan juga suplemen kalau di e-commerce Lazada. Karena bukan IPSF kan ya. Jadi harus sesuai aturan ya Kang ya? Betul Kang. Karena kita online juga ada aturan mainnya kan. Betul, jadi nggak boleh sembarangan. Iya, baik. Oke Kang Jajang, kita kayaknya udah cukup lama nih membahas mengenai obat. Terakhir, ada nggak sih pesan untuk masyarakat, terutama masyarakat awam nih kayak saya dan yang menyaksikan di rumah mungkin terkait pembelian atau penggunaan obat nih, gimana nih? Ada nggak pesan-pesan atau mungkin rekap dari apa yang kita bicarakan hari ini Kang? Oke Kang, ya untuk teman-teman semua yang lagi menyaksikan, pesan saya, belilah obat di sarana yang semestinya, ada toko obat, apotek, apotek, kemudian sarana pelayanan kesehatan yang lain. Jangan tergiur dengan harga yang murah, tetapi bukan pada sarana untuk membelinya. Ya, kemudian juga bulan puasa jangan dijadikan untuk halangan kita tidak berpuasa karena lagi mengkonsumsi obat atau misalkan lagi istilahnya dalam perjalanan, tetapi ada alternatif lain, diskusikan dengan dokter atau apoteker Anda terkait minum obatnya. Tanya obat, tanya apoteker. Mantap, tanya obat, tanya apoteker. Baik, terima kasih Kang Jajang atas waktunya. Semoga lancar ya Kang pekerjaannya di sana, dan juga buat pemirsa di rumah semoga puasanya lancar Ramadan kali ini. Kebetulan Ramadan kali ini sepertinya kita udah Ramadan keberapa ya di pandemi ya? Ramadan ketiga ya? Ramadan ketiga nih di masa pandemi. Dan semoga kita cepat bebas dari pandemi nih. Karena jujur aja saya udah pengen ketemu orang-orang secara bebas nih ya gitu. Hari ini saya nggak pakai masker karena ada di studio nih ya, cuma sendiri. Saya juga mau nggak mau nih kita harus pakai masker gitu, dan kita udah kangen banget nih hidup bebas yang ya dalam artian tetap sehat ya, tetap menjaga kesehatan gitu ya. Betul Kang. Baik, terima kasih Kang Jajang atas sesinya hari ini di Berlian gitu ya. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan Berlian episode selanjutnya. Kita berbagi ilmu kesehatan selama di bulan Ramadan di Serambi Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah anugerah dan aset yang paling berharga bagi setiap individu. Oleh karenanya, menjaga kesehatan adalah sebuah keutamaan yang wajar dikedepankan. Menginsyafi hal ini, Dede Klinik Bandung dan unit bisnis apoteknya berkomitmen membantu masyarakat dalam menata hidup sehat. Memudahkan masyarakat dalam perolehan berbagai macam obat melalui apotek serta menyajikan layanan kesehatan umum merupakan salah satu upaya nyata yang telah terwujud hingga saat ini. Layanan apotek yang senantiasa berpijak pada kaidah penjualan obat berbasis resep ditujukan agar konsumsi obat oleh masyarakat dilakukan secara tepat. Sedangkan layanan kesehatan melalui poli kesehatan umum disajikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan penanganan kesehatan dini.
Hadir di Jalan Gede Bage Selatan nomor 31, tidak membatasi layanan DD Apotek bagi masyarakat Bandung yang berlokasi cukup jauh. Penyediaan layan antar bagi transaksi pembelian obat melalui jasa kurir, melalui aplikasi Good Doctor, Grab Health, ataupun melalui platform e-commerce lainnya, melengkapi layanan DD Apotek Bandung bagi masyarakat. Sejumlah layanan lain yang berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan terus diramu demi mengedepankan kepentingan pelanggan. Sebagai salah satu mata rantai layanan kesehatan yang berpusat di Jakarta, DD Klinik dan DD Apotek Bandung menjadikan keramahan, kekeluargaan, komunikatif, dan selalu berpijak pada prinsip dasar layanan kesehatan sebagai nilai-nilai dasar. Dengan tenaga kesehatan yang terpercaya, fasilitas dasar yang memadai, apoteker handal dan berpengalaman, serta ketersediaan obat-obatan yang memenuhi standar, menjadikan DD Klinik dan DD Apotek Bandung lebih dari sekedar fasilitas kesehatan bagi keluarga. Selain itu, kami juga hadir kepada Bapak dan Ibu dengan layanan Good Doctor, yaitu suatu layanan kolaborasi antara dokter, apotek, dan juga konsumen. Selain itu juga kami hadir di GrabMart yang tentunya sudah dikenal oleh Bapak dan Ibu semua. Silahkan lengkapi kebutuhan Bapak dan Ibu semua di Grab dengan nama Toko Dede. Di sana kami menyediakan suplemen, multivitamin, dan kebutuhan personal lainnya. Hingga saat ini, DD Klinik dan DD Apotek Bandung terus menata diri, utamanya dalam upaya meningkatkan layanan yang diinginkan dan memberikan kepuasan pelanggan. Satu keinginan yang menjadi tujuan, menjadikan masyarakat Kota Bandung umumnya sebagai komunitas sehat dan sejahtera.